Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Hasan dengan akhiran NIM 072. Di sini saya dari kelompok 9 akan menyelesaikan tugas mingguan dari penelitian operasional 2 di shift kedua ini. Yang dimana di tugas mingguan di shift kedua ini terdapat dua soal, yang dimana kedua soal ini akan dikerjakan menggunakan teori antrian. Jadi yang soal pertama itu, restoran cepat saji Ricis yang berlokasikan di Bencoolen Mall Kota Bengkulu melayani pelanggan setiap harinya dengan sistem pelayanan di kasir sebelum pelanggan menerima pesanannya. Nah, pada jam makan siang, itu antara pukul 11 sampai pukul 2, jumlah pelanggan yang datang meningkat cukup signifikan karena bertepatan dengan waktu istirahat kerja dan kuliah di sekitar area mallnya. Pada periode tersebut, restoran hanya mengoperasikan satu loket kasir yang melayani proses pemesanan dan pembayaran pelanggan. Berdasarkan hasil pengamatan selama 3 jam waktu operasional jam makan siang, diperoleh rata-rata laju kedatangannya adalah 7 orang per jam dan rata-rata laju pelayanan kasir adalah 12 orang per jam. Nah, pola kedatangan pelanggan diasumsikan menggunakan distribusi Poisson, sedangkan waktu pelayanan hanya mengikuti distribusi eksponensial. Berdasarkan kondisi tersebut, tentukan yang pertama adalah tingkat intensitas penggunaan kasirnya, yang kedua probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistemnya, jumlah rata-rata pelanggan yang berada dalam sistemnya, dan waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem, jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian, dan waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian. Nah, di soal nomor pertama ini kita akan mengerjakannya menggunakan SPR Studio dan juga POMQM. Nah, di mana soal nomor 1 ini dia persoalannya itu terdapat restoran yang memiliki satu loket kasir doang untuk melayani pelanggannya. Nah, di dalam soal juga kan dia ada diasumsikan menggunakan distribusi Poisson ya. Nah, di mana waktu pelanggannya juga dia akan mengikuti distribusi eksponensialnya, waktu pelayanan juga mengikuti distribusi eksponensialnya. Maka dari uh, soal yang pertama ini dia tuh merupakan model antriannya termasuk single channel dan single pass, atau bisa dibuat dalam model tuh MM1 begitu. Oke, jadi di sini kita akan menyelesaikannya gunakan software RStudio. Nah, langsung aja ke software RStudio-nya. Nah, di sini saya telah memasukkan sintaknya yang diajarkan melalui sesi tutorial, yang dimana kita akan menginstal PCS queuing, yang dimana queuing ini berarti di antrian, dan kita akan mengaktifkan PCS-nya, dan kita akan menginput data-data yang ada di soal tadi, yang dimana tadi ada server ada 1, terus untuk kedatangan per jam itu ada 7, dan untuk pelayanan itu ada 12, dan dimana kita akan input MM1 tadi kan yang sudah saya jelaskan, yang dimana kita menggunakan pemodelan MM1. Jadi pemodelan dalam teori antrian itu bukan hanya MM1 saja, namun juga ada MMC maupun yang lainnya. Nanti mungkin bisa dilihat pemodelan lainnya di soal berikutnya. Nah, kemudian kita akan mengecek inputnya, yang dimana menggunakan sintak ini, yang kemudian kita akan memodelkannya, lalu kita akan menampilkan hasilnya. Nah, ini kita running saja. Oke, kita running satu persatu. Kita akan ngecek inputannya, kita akan memodelkannya, lalu kita akan menampilkan hasilnya. Ini untuk hasilnya, dimana di sini ada hasil-hasilnya yang dimana dari tiap-tiap soal-soal tadi, yang ini nih, intensitas penggunaan kasir ya, probabilitasnya, lalu jumlah rata-ratanya, dan waktu rata-rata pelanggannya, jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu, dan juga waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian itu ada di sini. Kita akan melihat hasilnya nih. WKLK PO-nya ada di sini. Nah, dari hasil-hasil ini kita akan masukkannya ke dalam POMQM. Langsung aja kita ke software POMQM ya. Oke, di sini dari software POMQM-nya, pertama kita akan masuk ke dalam waiting lines. Nah, kita akan memilih pemodelan MM1. Nah, di sini kita akan mengganti namanya dulu. Kemudian kita akan klik OK. Nah, di sini kita akan masukkan nilai-nilai yang ada di dalam dalam RStudio, yang dimana di dalam RStudio kita melihat bahwa di sini lambda ada 7 dan juga MU-nya ada 12. Nah, maka di sini kita tulis 7 dan di sini kita akan tulis 12. Nah, kemudian dari sini kita akan merunningkannya saja langsung. Dan ini adalah hasil-hasilnya dari LQ, WQ, L, W nya nilainya ada segini. Oke, berikutnya soal kedua, yang dimana Bang Sumsel
Babel cabang Tanjung Pandan menyediakan layanan call center sebagai sarana bagi nasabah untuk memperoleh informasi serta menyampaikan keluhan terkait layanan perbankan. Nah, pada sistem pelayanan call center ini terdapat 2 orang petugas server yang melayani panggilan nasabah secara bersamaan. Berdasarkan hasil pengamatannya diketahui bahwa rata-rata tingkat kedatangan panggilan nasabah sebesar 8,27 pelanggan per jam, sedangkan rata-rata tingkat pelayanan setiap petugas call center adalah 22,85 pelanggan per jam. Nah, pola kedatangan panggilan diasumsikan mengikuti distribusi Poisson, sementara waktu pelayanan diasumsikan mengikuti distribusi eksponensial. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut tentukan yang pertama tingkat intensitas penggunaan sistem pelayanannya, probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem, jumlah rata-rata pelanggan yang berada dalam sistem waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem, jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian, dan waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian juga. Nah, yang di sini kita akan melihat bahwa soal ini hampir sama yang seperti sebelumnya, namun ada perbedaan yang dimana terdapat 2 petugas call center di sistem pelayanannya, dan juga untuk melayani setiap panggilan nasabahnya secara bersamaan. Sehingga dari itu model antrian yang akan kita gunakan adalah multi channel single pass atau model MM2 atau juga bisa dibilang MMS. Nah, dimana kita akan menyelesaikan soal ini menggunakan software RStudio dan juga POMQM sama seperti tadi. Oke, ini soal kedua, dimana hampir sama seperti soal yang pertama. Untuk penyelesaiannya hanya saja kita akan menggunakan MMC dalam penyelesaiannya. Nah, yang pertama itu adalah kita akan menginput datanya, yang dimana tadi itu terdapat 2 server dan juga lambda 8,27 dan juga M-nya itu 22,85. Nah, ini tuh 8,7 itu dari rata-rata ini 8,27 itu dari rata-rata pelanggan per jam, dan untuk rata-rata tingkat pelayanannya adalah 22,85 pelanggan per jam. Jadi dua nilai ini terdapat dari soalnya. Kemudian di sini kita akan mengecek input datanya, apakah datanya itu sudah benar apa belum. Lalu kita akan membuat model antriannya menggunakan pemodelan MMC, dan kita akan menampilkan pemodelannya. Langsung aja kita running. Oke, berikutnya kita running. Oke, ini berikutnya kita running juga. Dan kita akan menampilkan hasilnya. Oke, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya, yang dimana untuk lambdanya sama seperti tadi, MU juga sama. Di pemodelan server itu ada 2. Nah, dimana di sini nilai tingkat untilasi sistem yaitu mendapatkan nilai di 18,9%. Lalu yang berikutnya juga 69,35% untuk hasilnya, dan juga LT-nya itu didapat nilai sebesar 0,012 pelanggan, dan juga untuk nilai WQ-nya itu jika di buat dalam jam itu adalah 0,00148 jam. Kalau diubah ke menit itu sekitaran 0,089 menit atau sekitar 5 detik. Nah, kemudian untuk L-nya itu sebesar 0,374 pelanggan, dan juga nilai waktu rata-rata dalam sistem atau W-nya itu 0,452 jam atau sekitar 2,70-an menit. Nah, di sini dari hasil-hasil tersebut bisa kita simpulkan bahwa untuk nilai utilitas sistemnya yang didapatkan sebesar 18,09% ini, nilai ini tuh menunjukkan si petugas call center itu hanya bisa menggunakan sekitar 18,09% kapasitas si pelayanannya, sehingga sistem itu belum mengalami beban kerja yang tinggi dan masih memiliki kapasitas pelayanan yang cukup besar. Nah, kemudian untuk nilai P0-nya itu yang didapatkan sebesar 69,35%, yang dimana menunjukkan bahwa sistem berada dalam kondisi tidak ada pelanggan sama sekali. Artinya cukup sering petugas berada dalam kondisi tidak melayani panggilan. Nah, kemudian untuk jumlah rata-rata dalam antrian atau LQ yang sebesar 0,012 pelanggan, yang menunjukkan bahwa hampir tidak ada sama sekali pelanggan yang menunggu dalam antrian karena jumlahnya yang sangat kecil. Kemudian untuk waktu tunggu rata-rata dalam antrian yang sebesar 0,0148 jam, atau jika kita ubah ke dalam menit adalah 0,089 menit atau sekitar 5 detik, yang ini menunjukkan bahwa hampir tidak ada waktu tunggu sebelum dilayani. Jadi ketika pelanggan itu menelpon, maka si petugas call center itu akan mengangkat si panggilannya. Jadi tidak ada waktu untuk menunggu ketika kita menghubungi si call center perbankannya itu. Nah, kemudian jumlah rata-rata pelanggan dalam sistemnya itu sebesar 0,374 pelanggan. Maka berarti rata-rata pelanggan yang sedang menunggu maupun dilayani itu jumlahnya kurang dari 1 orang. Nah, kalau misalkan kurang dari 1 orang, berarti ketika kita menelpon perbankannya itu, maka si pihak call center itu akan menjawab panggilan kita. Jadi tidak ada kita menunggu atau delay si call center itu untuk menghubungi si call center itu. Nah, kemudian sini ada waktu rata-rata pelanggan dalam sistem yang sebesar didapatkannya 0,452 jam atau sekitar
menit. Nantinya sejak pelanggan masuk dan hingga selesai dilayani, waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Jadi ketika kita menghubungi si call center, ketika kita akan menanyakan perihal penerbangan itu tidak membutuhkan waktu lama, jadi hanya waktu-waktu sebentar saja untuk menghubunginya. Nah, yang bisa disimpulkan bahwa sistem pelayanan call center itu berjalan cukup baik karena kapasitas pelayanannya masih jauh lebih besar dibandingkan tiket kedatangan pelanggan. Nah, dari nilai-nilai tersebut kita akan pastikan kembali menggunakan software POMQM. Nah, let's go, kita langsung aja ke software POMQM ya. Oke, di sini kita sudah ada software. Oke, di sini kita sudah ada di software POMQM. Yang pertama kita lakukan adalah kita sama seperti sebelumnya, kita akan ke waiting list. Nah, kemudian kita akan memilih MMS karena pemodelan kita tuh lebih dari dua dalam sistemnya pelayanan. Si call center itu petugas itu ada dua, jadi lebih dari satu, maka kita akan menggunakan MMS. Dari sini kita akan mengganti nama dulu. Nah, kemudian kita klik OK. Dan di sini kita akan masukkan lambda dan MU yang kita dapatkan, yang dimana di RStudio ini kita dapatkan ada 8,27 untuk lambda. Ini 8,27 untuk lambda, 8,27 untuk lambda, dan untuk MU-nya adalah sebesar 22,85. 22,85, dan untuk number of server ada 2. Nah, kemudian kita desimal kita bikin nama aja. Kita klik solve. Nah, di sini kita lihat bahwa hasilnya itu sama seperti sebelumnya. Yaitu untuk server utilitasnya itu 18,09%, lalu LQ-nya itu adalah 0,122, lalu ada average number itu ada 0,374, lalu ada 0,01482 sekian dan maupun berikutnya. Oke, itu adalah hasilnya di POMQM, berarti sama. Ya, sekian itu dari saya. Jika ada kesalahan atau maupun kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.